Nah, kita tahu sama-sama bahwa ketika kapital terlalu diakumulasi di satu titik pusat, nah itu juga mengakibatkan rentanan terhadap krisis. Nah, dan di sini kita bisa melihat bagaimana neoliberalisme dan finansialisasi itu sangat rentan dengan krisis, dan pada hari ini kita menyaksikan kapitalisme sedang ada di dalam posisi itu. Selanjutnya kita akan bicara tentang bagaimana ini terkait dengan Marxisme. Ya teman-teman, Ben Fine dan Alfred Vilho yang menjadi pegangan atau panduan kita dalam pembelajaran selama beberapa sesi ini ditulis atau lebih tepatnya direvisi dalam konteks krisis ekonomi di tahun 2008. Nah, sedangkan kita sekarang di tahun 2020, kita semua mengalami dan kita tahu benar dunia sedang porak-poranda terutama dalam bidang ekonomi, gegara diterpa atau dihantam pandemi COVID-19. Tapi mungkin lebih tepatnya bukan semata-mata karena pandemi itu yang menyebabkan krisis, tapi karena kapitalisme dalam dirinya sendiri yang rentan, sehingga ketika ada satu hantaman yang besar seperti pandemi COVID-19 membuat tatanan ekonomi dunia menjadi porak-poranda seperti yang kita ketahui belakangan ini. Lalu bagaimana kita sebagai orang-orang yang sadar, orang-orang yang ingin adanya perubahan terhadap tatanan hidup dunia dengan pisau bedah Marxisme, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah perlambatan akumulasi kapital. Di dalam krisis sekarang ini, akumulasi kapital terhambat dan banyak korporasi-korporasi yang besar maupun yang kecil gulung tikar atau harus benar-benar mengikat pinggang mereka erat-erat. Kenapa? Karena penyuplai surplus mereka tidak ada. Penyuplai surplus mereka yaitu buruh atau kelas pekerja sedang juga diterpa atau mengalami krisis yang sama. Ketika para pemilik modal tidak bisa mengupah tenaga kerja, tentu kelas pekerja tidak bisa bekerja di dalam pabrik atau maupun di bawah kekuasaan para pemilik modal, sehingga akumulasi kapital tidak terjadi, akumulasi kapital terlambat. Lalu yang kedua, kaitan finansialisasi dan akumulasi kapital. Seperti yang sudah kita sama-sama bahas, kita sama-sama pelajari di awal sesi ini, di video sebelumnya, kita mengerti dan kita patut meneliti lebih jauh apa kaitan finansialisasi, sistem kredit, investasi, dan sejenisnya terhadap akumulasi kapital. Sebagai seorang kaum Marxis, tentu kita harus menganalisisnya dan menelaahnya dalam pisau bedah Marxisme. Kemudian di dalam krisis semacam ini, posisi pertentangan kelas menjadi semakin nyata, menjadi semakin jelas terlihat bahwa kelas pekerja tentu menjadi kelas masyarakat yang selalu dirugikan, yang selalu menjadi korban. Kelas pekerja yang sehari-harinya bekerja, menyediakan, menyuplai surplus, justru ketika diterpa krisis mereka sendiri yang mengalami hidup yang paling sulit, mengalami hidup yang tidak menentu, hidup yang dirugikan. Oleh karena itu, bagaimana kita merespons secara konkret krisis kontemporer, dan dalam hal ini adalah pandemi COVID-19 maupun
krisis-krisis yang kemungkinan besar akan datang di tahun-tahun ke depan. Satu hal yang tidak boleh kita lupa adalah analisis ilmiah. Tentu ini bukan berarti kita mengeksklusikan aksi massa terjun ke lapangan, tentu tidak seperti itu. Tapi yang pertama adalah kita perlu analisis ilmiah, kita perlu tahu siapa musuh kita perlu tahu apa yang sebenarnya kita lawan, kita perlu tahu kerangka berpikir, kerangka teoretik untuk kita bisa melakukan sesuatu. Dan di sini sangat penting sekali Marxisme di dalam mengupas atau mengkritik sistem kapitalisme. Kita tentu sering melihat di berita-berita di berbagai media, misalnya demonstrasi anak-anak muda atau demonstrasi mahasiswa dan sejenisnya. Seringkali mereka berorientasi pada anti-otoritarian, jadi anti kekuasaan, anti penguasa dan semacamnya. Tanpa dibentuk, tanpa dipayungi oleh kerangka berpikir ekonomi politik yang tepat. Jadi mengutip perkataan seseorang, jadi kita tidak meninju dengan sembarangan. Kita meninju itu tepat pada targetnya. Tidak meninju angin, tidak memukul angin. Kita tahu target apa yang harus kita lakukan. Itulah Marxisme menjadi jawaban. Analisis ilmiah yang berpedoman pada Marxisme perlu kita telaah bersama-sama. Sampai di sini teman-teman untuk sesi pembahasan kita mengenai finansialisasi, neoliberalisme, dan krisis. Teman-teman bisa subscribe, like, follow, komen, add, dan share akun-akun media sosial kami, ada YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya.